Welcome to BBC Podcast presented by Plut Bulel. Om Swastiastu, selamat datang di podcast spesial Hari Koperasi ke-78. Bersama saya Adi Swastika selaku pendamping koperasi. Dalam edisi kali ini kita akan mengobrol santai tentang tapi bermakna tentang langsung dari Plut Buleleng. Dalam semangat memperingati Hari Koperasi Nasional dengan tema besar Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur. Dan yang lebih istimewa lagi, hari ini kita kedatangan tamu kehormatan, yaitu Ketua Dekopinda Kabupaten Buleleng, Bapak Nengah Tenaye BC, yang akan bercerita tentang seputar peringatan Hari Koperasi di Kabupaten Buleleng, refleksi gerakan koperasi serta harapan ke depan untuk koperasi yang lebih kuat dan berdaya saing. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung berkenalan dengan beliau, Bapak Nengah Tenaye. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik. Pak Nengah mungkin bisa bisa memperkenalkan diri dulu kepada gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng. Ya. Terima kasih Pak Putu Adi Swastika yang sebagai pemandu acara. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nengah Tenaye, asal dari Desa Julah, Kecamatan Tejagula, Kabupaten Buleleng, dan saya selaku Ketua Dekopinda yang sebelumnya selaku PLT Ketua Dekopinda di tahun 2019 dan ditetapkan selaku Ketua Definitif Dekopinda Kabupaten Buleleng tahun 2021. Nah, dalam perjalanan ini kami sangat berbahagia sekali karena sudah diberikan kepercayaan oleh Gerakan Koperasi Kabupaten Buleleng untuk menakodai Dekopinda Buleleng dari tahun 2021 sampai hari ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan koperasi di Kabupaten Buleleng bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Seperti tema daripada koperasi, tema koperasi Hari Koperasi pada hari ini adalah koperasi maju Indonesia sehat dan perkenalan saya hanya itu dulu. Mudah-mudahan bisa dimaknai dengan gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik Pak Nengah, niki sebenarnya temanya sangat luar biasa ya. Jadi koperasi maju Indonesia Adil Makmur. Nah, bagaimana Bapak Nengah selaku Ketua Dekopinda melihat makna dari Hari Koperasi ke-78 di Kabupaten Buleleng? Mungkin bisa ceritakan Pak. Ya, terima kasih Pak Putu. Tema daripada koperasi hari ini tahun 2025 yang ke-78 ini adalah Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Nah, Hari Koperasi Nasional ke-78 ini memiliki makna yang sangat penting khususnya di Kabupaten Buleleng. Ini bukan sekedar seremonial saja, tetapi koperasi telah berperan dalam pembangunan ekonomi daerah di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Koperasi tetap hadir sebagai penyangga ekonomi rakyat. Tahun ini kami ingin menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi khususnya di kalangan generasi muda. Itu yang dapat sampaikan Pak Putu. Baik Pak Nengah, kira-kira apa yang menjadi refleksi penting Pak dari perjalanan koperasi di Kabupaten Buleleng selama 1 tahun terakhir nih Pak? Bisa ceritakan mungkin kepada teman-teman kita di Kabupaten Buleleng. Baik Pak Putu, refleksi daripada koperasi di Kabupaten Buleleng dalam 10 tahun terakhir ini, koperasi di Buleleng menunjukkan dinamika yang luar biasa. Ada koperasi yang tumbuh pesat dan tidak menutup kemungkinan juga ada koperasi yang menghadapi tantangan manajerial dan digitalisasi. Hal yang paling membanggakan adalah munculnya koperasi berbasis komunitas yang mampu menjawab kebutuhan anggota, menjawab secara langsung termasuk di sektor real seperti pertanian, retail, dan pariwisata lokal. Itu yang akhir 1 tahun ini terakhir ini. Baik Pak Nengah, jadi
dalam rangkaian Hari Koperasi ini kan tentu saja banyak dari instansi baik Dekopinda juga terhadap mendukung suksesnya dari peringatan Hari Koperasi ini. Mungkin bisa ceritakan pendengar bagaimana sih peran strategis Dekopinda, kemudian dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM juga di Kabupaten Buleleng dalam mendukung suksesnya peringatan Hari Koperasi yang ke-78 tahun 2025 di Buleleng ini, Pak. Baik Pak Putu, kegiatan Hari Koperasi ke-78 tahun 2025 ini kami tetap bersinergi dengan dinas yang membidangi koperasi, termasuk juga instansi-instansi lain. Dan kami selaku Dekopinda dengan dinas koperasi dinas koperasi, maksud kami adalah yang membidangi koperasi, terus bersinergi, bisa saya andaikan dengan suami istri. Suaminya di Dekopinda, istrinya di dinas koperasi. Nah, sehingga perjalanan daripada rangkaian Hari Koperasi yang ke-78 ini adalah sangat bersinergi. Banyak membantu, banyak instansi yang membantu kami. Nah, sehingga perjalanan daripada kegiatan puncak acara nantinya kita akan bersinergi dengan apa yang kita butuhkan, termasuk juga pendonor yang akan kita berikan kepada koperasi yang beroperasi di Buleleng. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Putu. Baik Pak, kemudian bisa ceritakan Pak, kira-kira yang dalam rangka menyambut Hari Koperasi ke-78 di Kabupaten Buleleng, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan baik Dekopinda, kemudian dengan tim-tim terkait, sehingga Hari Koperasi yang di Kabupaten ini lebih bermakna lagi. Mungkin bisa ceritakan kegiatan-kegiatan yang bisa kita wujudkan Pak di Kabupaten Buleleng. Kegiatan ya. Baik, terima kasih Pak Putu. Yang dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka kegiatan Harkop ke-78 tahun 2025 ini didahului dengan Rakerda yang kita laksanakan, yaitu tanggal 13 Juni tahun 2025, dirangkaikan dengan sosialisasi perpajakan yang sudah kita laksanakan di gedung Dekopinda. Dan di samping itu kita merencanakan kegiatan-kegiatan, adapun kegiatan yang sudah kita laksanakan yaitu lomba koperasi. Lomba koperasi diantaranya lomba koperasi berprestasi, lomba pelaksanaan RAT koperasi tepat waktu dan benar. Yang selanjutnya adalah lomba kebersihan kantor koperasi yang kita laksanakan dari bulan Januari sampai bulan Juli ini. Yang selanjutnya kita laksanakan konsultasi perpajakan yang tadi sudah saya sampaikan dalam dirangkai dengan Rakerda kemarin. Kita sudah laksanakan sosialisasi perpajakan. Yang selanjutnya adalah ya rutin kita sudah melaksanakan pemasangan spanduk untuk memberikan kepada masyarakat bahwa hari ini adalah Hari Koperasi, yaitu bulan Juli ini kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah kegiatan outbound yang kita laksanakan di objek wisata Danau Tamlingan yang kita laksanakan pada hari Sabtu 5 Juli tahun 2025. Selanjutnya kita laksanakan bakti sosial, gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Kita laksanakan bakti sosial masing-masing itu dari koperasi yang bersangkutan, dan kita akan laksanakan juga bakti sosialnya di puncak acara. Selanjutnya adalah persembahyangan bersama di teater yang kita laksanakan dari tanggal kemarin, yaitu tanggal 11 dan 12 Juli di Pura Lambangan dan Pura Mandara Giri Lumajang. Astungkara bisa berjalan dengan lancar, dan tujuan kita adalah memohon petunjuk kepada beliau biar koperasi yang ada di Buleleng khususnya dan koperasi di Indonesia umumnya bisa eksis seperti slogan dari koperasi Jaya Jaya Jaya. Yang selanjutnya adalah apel jalan santai yang kita rencanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 bertempat di Taman Kota, dan kita akan memohon kepada Bapak Bupati supaya
agar beliau berkenan untuk membuka acara dan sekaligus melepas apel jalan santai dan dirangkaikan dengan pasar kuliner rakyat dan juga perkembangan olahraga rekreasi, lomba lari, ujung botol, dan untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan yang ada di operasi di Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya adalah donor darah. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggota yang berkeinginan untuk berdonor darah dan untuk mengabdikan kepada warga masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. Yang terakhir adalah konsultasi perkoperasian yang akan kita laksanakan di Gedung Plut ini. Kalau salah kita akan rencanakan tanggal 22 Juli. Selanjutnya adalah seminar perkoperasian juga akan kita laksanakan di Gedung Plut Kabupaten Buleleng. Nah nanti puncak acaranya kita rencanakan nanti di tanggal 23 Juli tahun 2025 dan sebelumnya kami pengurus Dekopinda akan mengadakan audiensi sebentar lagi ke Bapak Bupati. Mudah-mudahan nanti tanggal 23 beliau bisa mendampingi kita untuk di puncak acara di tanggal 23 2025 yang kita akan rangkai juga dengan launching Badan Hukum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Mungkin itu kegiatan-kegiatan yang akan kita bisa laksanakan, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan tema kita. Sekian dan terima kasih. Ini menarik sekali Pak, bahwa rangkaian koperasi kita ini sudah dimulai dari bulan Juni kan seperti itu Pak ya. Ya. Apalagi nanti kita akan diundang dalam kegiatan jalan santai ini ke tanggal 18 Pak ya. Nah ini sangat menarik karena di sana akan ada kuliner. Nah nanti bagi Bapak Ibu yang dan gerakan koperasi yang ingin menikmati kuliner atau olahan pangan, nanti silakan datang ke Taman Kota. Nah mungkin yang lebih menarik lagi mungkin akan ada door prize Pak Nengah ya. Ya mungkin bisa ceritakan door prize-nya seperti apa Pak? Banyak mungkin gitu. Kalau door prize-nya satu ya, kita kalau tahun lalu kita akan berfokus pada yang di kalau sekarang door prize-nya adalah untuk peserta daripada lomba, daripada lomba biar nanti ke dia di peserta lomba itu tidak menentukan door prize nomor saya cantum tidak dulu tidak. Nah sehingga sekarang untuk door prize-nya ini kalau tidak salah banyak sekali sudah terkumpul di kantor Dekopinda. Mudah-mudahan nanti kan khususnya akan diberikan kepada peserta lomba. Begitu lomba hasilnya langsung diserahkan kepada, dan juga nanti di acara gerak jalan santai dikaitkan dengan kuliner apa yang tadi disampaikan Pak Putu, saya kira bagaimanapun juga marilah kita bersama-sama koperasi dan kami untuk bersama-sama nanti ikut di sana, termasuk juga warga masyarakat tidak diperkenankan untuk ikut ke sana di dalam hari gerak jalan santai tanggal 18 Juli tahun 2025. Sekali lagi door prize-nya luar biasa karena banyak juga dari teman-teman yang memberikan semua door prize sehingga kita lebih banyak. Dan kalau tidak salah door prize-nya tahun ini lebih banyak daripada tahun yang lalu, dari tahun 2024. Itu yang dapat saya sampaikan. Yuk gerakan koperasi. Jadi kita ramaikan hari koperasi ke-78 di Kabupaten tahun 2025. Jadi ada jalan santai, kemudian ada puncak seperti itu Pak ya. Kemudian nanti di puncak acara juga Nike akan meluncing koperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk. Berarti sudah ada 148 desa kelurahan yang sudah memiliki koperasi Pak ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana sih koperasi ini bisa terbentuk Pak, atau mulai dari Musdes atau seperti apa? Mungkin bisa ceritakan sedikit sehingga terbentuknya koperasi Desa Merah Putih 148 desa kelurahan seperti ini. Baik Pak Putu, karena kebetulan kami dari Dekopinda juga ikut juga di dalamnya dalam Musdes. Rangkaiannya luar biasa, dari masing-masing desa itu sudah mengatakan bahwa siap akan membentuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Buleleng, karena ini merupakan instruksi daripada Presiden. Sebenarnya bagaimanapun juga
mau dan tidak mau harus kita laksanakan pembentukan koperasi ini. Dan mudah-mudahan selama saya ikuti di dalam Musdes itu, masyarakat, utamanya tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang di sana antusias sekali bahwa siap akan melaksanakan apa-apa yang jadi, apa-apa yang tadi dilakukan oleh koperasi Merah Putih sesuai dengan petunjuk yang ada. Termasuk juga sudah diterima dengan baik, walaupun awalnya kan ada yang tokoh-tokoh masyarakat, ini sudah ada LPD, sudah ada BUMDes, sudah ada koperasi. Setelah kita jelaskan bersama-sama dengan dinas koperasi yang membidangi koperasi, beliau dari tokoh-tokoh masyarakat utamanya sudah memahami sehingga terbentuklah koperasi Desa Merah Putih. Kalau tak salah di Kabupaten Buleleng sudah semuanya berbadan hukum, dan kita nanti bersama-sama dengan dinas koperasi untuk meluncing badan hukum di puncak acara. Ya. Yang jelas yang saya tahu bahwa desa atau kelurahan di Kabupaten Buleleng sudah siap mendukung pelaksanaan daripada koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Tenggara memberikan perubahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng kan seperti itu Pak Nengah ya. Dan sebagai informasi kan koperasi yang sudah ada kan 420, sekarang ditambah dengan 148 ya luar biasa. Nanti 5 tahun kita bukan tantangan daripada kita di Dekopinda dan dinas untuk bersama-sama bagaimana caranya koperasi Merah Putih ini bisa berkembang. Dan sebagai contoh, harus koperasi yang sudah ada ini harus betul-betul bisa melaksanakan tata kelola koperasi yang baik, sehingga pengurus koperasi Merah Putih ini bisa mencontoh daripada koperasi yang sudah ada. Iya, baik. Lanjut Pak Nengah, kira-kira apa yang menjadi tantangan utama Pak yang dihadapi oleh koperasi-koperasi di Kabupaten Buleleng Pak? Baik Pak Budu, kalau selama saya menjabat sebagai di Dekopinda ini, yang tantangan yang paling itu adalah SDM dan digitalisasi. Tetapi dengan adanya kita sudah bersinergi dengan teman-teman di gerakan koperasi Astungkare, sudah koperasi yang ada di Kabupaten sudah ada melaksanakan koperasi digital, dan mudah-mudahan SDM dengan adanya kita ada pelatihan-pelatihan diklat, mudah-mudahan nanti ke depan tantangan yang kita hadapi masalah SDM dan bisa kita atasi sesuai dengan harapan kita bersama. Dan saya yakin pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng sudah antusias sekali untuk mengikuti pengembangan daripada SDM yang ada. Baik Pak Nengah, jadi menurut Bapak bagaimana sih koperasi di Kabupaten Buleleng ini bisa tetap relevan Pak di tengah ekonomi yang digital, kemudian kompetensi pasar yang juga semakin terbuka di Buleleng saat ini Pak? Bagaimana mungkin strategi-strategi apa yang bisa diterapkan Pak? Strategi yang bisa diterapkan dari koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng, ya itulah, jangan sampai koperasi jadul, istilahnya zaman dulu kan begini-begini. Sekarang harus bisa karena dari pengurus koperasi dan pengelola harus mengikuti perkembangan yang ada. Jangan sampailah kalau umpamanya dulu kan umpamanya di mana kerja, ya saya nyebutnya di koperasi. Kalau sekarang saya ingatkan kepada pengurus koperasi dan karyawan utamanya, berbangga dong bekerja atau sebagai pengelola koperasi, harus berbangga. Dengan adanya berbangga berkoperasi, mudah-mudahan ke depan kita bisa, kalau umpamanya kepingin seperti bank, ya berlakulah sebagai karyawan seperti di bank. Contoh umpamanya kan masalah tata kelola koperasi yang baik, kita harus sebagai pelayan yang baik, dan termasuk juga kita harus bagaimanapun juga mau tidak mau bisa dan tidak harus mengikuti dengan sistem digitalisasi. Itu yang perlu kita tanamkan kepada pengurus dan pengelola koperasi, termasuk juga karyawan yang ada di karyawan di koperasi di Kabupaten Buleleng. Jadi kalau kita ambil berarti pengurus baik karyawan juga harus berbenah diri meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya kan seperti itu ya Pak Nengah ya. Kemudian juga bagaimana koperasi itu bisa mengadopsi digitalisasi yang sudah berkembang saat ini kan seperti itu. Baik Pak Nengah, kemudian apa sih bagaimana sinergi antara Dekopinda kemudian pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UMKM serta PLUT Pak dalam memajukan koperasi di Kabupaten Buleleng selama ini? Ya,
Baik Pak Putu, yang jelas dari Dekopinda kami sudah dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM dan PLUT juga, dan sudah baik sekali, energinya sudah luar biasa. Karena apa? Bagaimanapun juga kita harus bersama-sama mengajak daripada pengurus koperasi dan pengelola. Pelaksanaan diklat sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita laksanakan, sehingga dari efek daripada sinergi kita sudah berjalan dengan baik, sehingga pengurus koperasi sudah bisa dia mengikuti seperti tadi saya sampaikan, harus kita cepat maju dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai kita ketinggalan dalam hal melayani anggota, karena anggota koperasi itu tujuannya kan untuk mensejahterakan kehidupannya. Kalau punya tidak sejahtera, untuk apa dia berkoperasi? Nah, sinerginya sudah luar biasa antara Dekopinda, Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi UKM, dan PLUT yang ada di sekarang. Baik, benar sekali Pak Nengang. Jadi bagi gerakan koperasi jangan ragu, ayo kita kembangkan potensi kita. Kalau memang ada hal yang memang perlu dibicarakan atau perlu dikonsultasikan, ayo datang saja ke PLUT, kan seperti itu Pak Nengang. Mungkin juga ke Dekopinda atau ke Dinas, karena ini adalah rumahnya, PLUT ini adalah rumahnya koperasi dan UMKM, sehingga ini menjadi wadah bagi gerakan koperasi untuk mengembangkan diri, karena ada banyak kegiatan pelatihan seperti itu Pak Nengah yang bisa dikembangkan di PLUT Buleleng. Nah, terakhir Pak Nengah mungkin bisa disampaikan apa sih pesan dan harapan dari Pak Nengah sendiri selaku Ketua Dekopinda untuk gerakan koperasi ke depan, khususnya di Buleleng, Pak? Baik Pak Putu, pesan dan kesan saya terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng, saya ingatkan, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata kelola koperasi yang baik. Nah, saya yakin kalau punya pengurus dan pengelola memahami tata kelola koperasi yang baik, saya kira kita akan koperasi di Kabupaten Buleleng akan bisa maju pesat perkembangannya, dan saya harapkan juga marilah kita bersama-sama untuk berbangga berkoperasi. Jangan seperti dulu kan, bagaimana para koperasi ini biar itu berlalu, negatif itu berlalu. Nah, sekarang kita mengharapkan pengurus koperasi satu, kita harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata kelola koperasi yang baik dan mengikuti perkembangan yang ada. Jangan monoton gitu loh maksudnya. Nanti marilah kita berkoperasi dengan baik. Itu saja. Sedikit Pak Nengah juga, kalau kita lihat mungkin generasi muda jarang melihat koperasi kan seperti itu Pak ya. Mungkin bisa disampaikan apa sih pesan dari Pak Nengah kepada generasi muda kita di Kabupaten Buleleng, sehingga mereka tertarik dan terlibat dalam gerakan koperasi ke depan. Baik, khusus untuk generasi muda di Kabupaten Buleleng, marilah kita bersama, jangan a priori dengan koperasi. Marilah kita mendukung koperasi. Nah, ke depan koperasi ini kalau sudah dikelola dengan baik, saya kira bisa akan memberikan manfaat yang baik kepada generasi muda. Dan sekali lagi, khusus untuk generasi muda, jangan berpatokan, kalau saya kerja di koperasi tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Marilah kita bersama-sama untuk generasi muda, marilah kita positive thinking dengan koperasi, apalagi sekarang dengan instruksi Presiden, apalagi dengan koperasi sudah ada, koperasi merah putih, desa merah putih sudah dikembangkan lagi. Tujuannya adalah untuk khususnya di desa, nanti kan generasi muda biar bisa masuk ke koperasi desa merah putih. Itu harapan saya kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Pak Nengah Niki atas waktunya. Niki sangat luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Banyak insight dan semangat baru yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bersama Ketua Dekopinda Kabupaten Buleleng dalam rangka Hari Koperasi ke-78 tahun 2025 di Kabupaten Buleleng. Nah, beberapa poin yang bisa saya catat, yaitu satu adalah pentingnya semangat gotong royong dan kemandirian koperasi dalam gerakan koperasi seperti ini. Kemudian peran strategis juga Dekopinda dan kolaborasi dengan Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Buleleng serta PLUT di Kabupaten Buleleng, pemangku kepentingan Buleleng, sehingga gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng ini benar-benar
semakin maju kan seperti ini ke Pak Nggih. Kemudian tentu saja harapan terbesar untuk generasi dan transformasi koperasi ke arah yang modern dan adaptif. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pak Nengah selaku Ketua Dekopinda Kapten Buleleng atas waktu dan insight dan semangatnya untuk perkembangan koperasi Buleleng yang bisa dibagikan pada hari ini. Dan untuk para pendengar, terima kasih telah menyimak episode spesial hari ini. Mari kita terus dukung koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, kedaulatan di bangsa Indonesia ini. Nah, jangan lupa share podcast kita hari ini dan ikuti terus IG Plut Buleleng sehingga kita terus menyimak peran-peran atau insight-insight yang kita bagikan di Plut Buleleng. Nah, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Om.